jelas apa enggak tergantung respon jawaban dari pertanyaan saya. Tolong kalau jelas jawab sejelas-jelasnya, jangan ada dusta di antara kita. Untuk tahun ini ibu-ibu jawab dengan jelas. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jelas. Untuk tarunan dan bapak-bapak, tolong jawab dengan jelas, jangan ada ketakutan di antara kita. Tolong tarunan dan bapak-bapak, setuju nggak dengan poligami? Setuju. Sorry, yang jawab bapak-bapak aja, tarunan belum pulang aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan, masalul ladzina yadhkurunahu wal ladzina la yadhkurunahu kama masalil hayyi wal mayyit. Wa qala aidan, as-sholatu imaduddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Shadaqal azim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan kemanfaatan dan keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, ayahanda tercinta senior saya, Bapak Kepala BPSDM Kumham, Bapak Iwan, dan juga Ibu Kepala Dharma Wanita yang hadir, dan yang saya hormati Bapak Ilan, Bapak Marzuki, dan seluruh taruna-taruni yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya semua yang hadir yang belum saya sebut, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tanah air. Masih terlilit utang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ini Pak Imam masih ada yang amin itu jalannya masih terlilit utang rumahnya. Pokoknya yang keluarganya masih berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang anaknya nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah hari ini kok saya nggak enak ya kalau ini kayak biasanya gini terus ngasih kuis sebutkan nama-nama ikan gitu, terus ya sudah karena sepedanya diambil gitu, biasanya gitu. Jadi mohon maaf, boleh nggak saya mau beres ya? Ini bikin saya agak kaku semuanya. Dan ternyata Pak Iwan paham betul secara psikologis. Dokter saya ini psikologi, jadi saya tahu psikologi. Mohon maaf, ini tahu betul bahwa saya ini orang yang tidak berambisi terhadap kursi. Ya, makanya saya nggak disediakan kursi sama sekali karena memang saya nggak berambisi terhadap kursi, dan di rumah saya sudah banyak kursi dan saya nggak mau rebutan kursi. Kalau terpaksa ke Jogja kok banyak foto saya baliho-baliho di pinggir jalan, nggak ada hubungannya dengan NPWP nomor piro wani piro, enggak. Itu karena brand ambassador batik ini batik Paradise dulu. Kalau di Jogja ada batik namanya Paradise, itu sama Anggun, itu brand ambassadornya saya. Dan hanya satu di dunia karena bikinnya cuma satu. Jadi kalau beli batik Paradise pasti pede, baik di Semarang, baik di Malang, baik di Jogja. Ini semi promo bu, ini 2 bulan karena brand ambassadornya saya dan 16 tahun. Lebih mahal daripada seragam yang dipakai taruna-taruna. Ya.
Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini luar biasa apresiasi karena Allah jodohkan. Betul Pak Iwan, ini betul-betul Allah jodohkan. Tadinya kesulitan saya cari jadwal, akhirnya ketodong oleh Pak Iwan, oleh Pak Hilal, ketemu di pesawat, dan dia langsung lihat jadwal saya. Jadi saya nggak bisa menghindar, langsung saya bukakan yang kosong, ini kosong gitu. Itu pun tadinya keganggu Pak, karena jam 12 tepat saya harusnya sama Pak Gubernur BI. Jadi jam 12 ini di Gubernur BI, makanya sudah dibelikan tiket. Akhirnya saya suruh lalat karena ternyata hari ini Pak Gubernur BI dipanggil Kementerian Keuangan sama Pak Jokowi. Jadi ini saya agak longgar, bisa 2-3, paling nggak lama 4 jam aja ke sini. Dan karena agenda kita banyak, satu ini Isra Mi'raj, dua ini juga jelang Ramadan, maka perlu persiapan karena dulu para sahabat dan Rasulullah menyiapkan Ramadan itu 6 bulan, bukan 10 hari seperti sekarang ini, 6 bulan. Apa persiapannya? Mudah-mudahan cukup waktu, nanti akan saya sampaikan. Dan ini komitmen Pak Iwan. Kalau saya sudah komitmen begini ini, seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada BPSDM. Dan integritas itu saya jaga, saya nggak mau perintah, saya nggak mau isur gede story tempe, dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Ada yang salah dari saya? Halo, halo, halo. Ya Allah, taruna-taruni kok nggak responsif. Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Halo, hey, halo, halo, hey, hey, halo, halo, hey, halo, halo, hey, halo, hey. Nah, ini kelemahan pertama. Kelemahan pertama, orang kita ini tidak fokus. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata langsung Maka buktikan omongan saya, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau Anda kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti dari orang Indonesia. Persis kalau umroh dan haji, nanti buktikan omongan saya. Bapak Ibu semuanya, kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan. Itu isinya orang Indonesia. Orang kita itu kalau umroh dan haji lebih banyak belanjanya daripada ibadah. Ini kelemahan pertama. Tidak fokus. Halo. Hai. Halo. Sudah fokus? Sudah fokus? Saya akan mulai kalau nanya fokus, karena saya itu senang karena begini ini. Kalau nggak fokus nanti saya serius di sini, yang di belakang udah bilahi taufik. Lagi udah bersandaran namun bismillah. Ini Isra belum saya bahas, karena Bang Mikro sampai Sidratul Muntaha. Taruni masya Allah duduk dengan berdoa atau berzikir, penuh usia kuat, jangan berjasa. Halo. Fokus. Fokus. Daun ini warnanya apa? Tolong semuanya jawab. Daun ini warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Tempe itu warnanya merah, kuning sama apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Tempe itu merah, kuning sama apa? Jadi jerapah makanya mohon maaf Pak Iwan, sesekali Pak Hilal, tolong taruna-taruna itu diajak ke kebun binatang Ragunan situ. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Konsisten ya? Ya. Sekarang kalau lehernya lebih panjang, makanya rumput. Coba dibayangin dulu. Waduh, masya Allah, itu kasihan banget, makanya harus jadi jerapah makanya tadi rumput. Halo, kompak nggak ini? Ini lagi pemilu. Saya ini dari Kamtibmas Mabes Polri. Mohon maaf, saya masih ada tugas beban untuk menyatukan umat Indonesia ini. Jangan sampai beda pilihan kita jadi putus silaturahmi. Mau beda 01, 02, 03 aja sampai WA group live.
Mohon maaf sampai hari ini. Padahal kalau partainya menang nggak dapat apa, cuma dapat kaos, sablonan, luntur. Buat apa? Tetap kamu juga sedih. Halo. Kompak nggak ini? Nah, saya uji kekompakan nanti ya nggak kompak berdiri kita keluar. Kalau saya bilang satu tepuk semuanya. Kalau saya bilang satu tepuk satu. Ini kalau dari BPSDM aja nggak bisa kompak, apalagi di tempat lain. Ini lebih banyak diharapkan negara ini nanti yang paling menyelamatkan diantaranya adalah dari teman-teman orang-orang bapak ibu yang saya harapkan dari depan saya. Kalau saya bilang satu tepuk, kalau saya bilang dua tepuk, kalau saya bilang tiga tepuk, kalau saya bilang empat nggak usah tepuk, semuanya satu. Nggak kompak antara Sonora dengan Cina. Ulang, satu, dua, tiga, satu, dua, empat. Tolong Pak Iwan, ada beberapa, tolong dipensiunkan diri aja nih. Sama beberapa taruna nanti penugasannya tolong di ujung sama aja. Empat itu gak usah tepuk, kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja masalah. Ulang, satu, tiga, dua, satu, empat. Masih ada, tolong pensiun dini ini 6 orang. Tolong Pak, 6 orang itu dicatat, itu pensiun dini aja. Bapak, halo. Masih fokus? Masih fokus? Tangan kanan diangkat. Semuanya. Gerakan, saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau nanti ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan kayak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakan tangan kita. Kenceng, kayak mau copot, refleks, kenceng, agak jonori, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Begini lagi, kembali lagi, pegang dagu. Ya Allah, masih ada tangan. Ya Allah, dagu. Kita lunak ini budek apa budek? Dagu. Nah, Masya Allah. Halo. Saya mau tanya, jujur, dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Bapak Ibu begini. Pertama, learning point-nya ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya saya ceramah 5 jam nggak masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus. Makanya saya tidak mau begini ini, mohon maaf, maka nanti saya mobile supaya Bapak Ibu fokus ke saya. Makanya jelas Pak, saya sejak di bandara Pak, sebelum mau baru turun saja, itu saat pramugarinya, saat personnya itu minta foto. Acara mana Ustaz? Padahal sudah sering. Kenapa? Karena sering dia saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, Bapak Ibu terpengaruh. Dagu. Lumayan Bapak 3 kali turun, ada yang sampai 5 kali tadi baru turun. Itu pun turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Keempat, orang itu punya asas keterpengaruh. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Kauka, Gentayangan, Ujinya, Gadolonco sangat tergantung oleh orang tua. Maka semua nanti akan jadi pemimpin di wilayahnya masing-masing, minimal pada keluarganya, minimal pada anak istrinya, minimal kepada tanggungan dia. Si semua kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'yati. Semuanya akan jadi pemimpin. Pemimpin itu punya tanggung jawab, maka akan ditiru. Kelima, ternyata bahasa perbuatan itu jauh lebih mujarab, lebih fasih daripada bahasa omongan. Maka nasihati anak sampai mulutnya berbuih. Dinasihati 1000 kali itu tidak berkesan kalau tidak dikasih contoh. Maka kenapa kita lihatkan bagaimana amanah kerasulan, karena Rasul diutus sebagai uswatun dan qudwah, uswah dan qudwah. Maka ternyata perbuatan itu lebih mengena daripada ucapan. Anak kecil jangan merokok, bapak juga merokok, bapak kan sudah tua, berarti dia tidak uswah. Kuping apa tanduk? Ya kuping, dengar ada enggak? Dengar. Sana ke masjid, anaknya suruh ke masjid, ibunya nonton sinetron, bapak ibunya nonton TV, berarti dia tidak. Itu namanya menyuruh, bukan mengajak itu ayo sholat. Maka
Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini apresiasi yang luar biasa karena ini penting. Amanah dari Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah. Saya tanya, jiwanya dulu apa badannya? Halo? Masih fokus gak ini? Jiwanya dulu apa badannya? Masih fokus? Peci saya warna apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofonnya warna apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di Malawi warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Masih ada Dharma Wanita, ya Allah. Ibu, 36 negara yang saya kunjungi, Ibu. Hanya di BPSDM Kumham ada kelelawar tidurnya waktu malam. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi hal yang penting Isra dan Mi'raj ini, saya kasih poin-poinnya dulu. Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah paradigma. Ini adalah sebuah, saya tidak tahu kalau ada mohon maaf PowerPoint, saya bikinkan PowerPoint pakai proyektor, itu sebenarnya lain kali, tapi ini juga tidak terlalu terang, jadi nggak apa-apa, kapan-kapan saya kasih materinya biar masuk di hati. Kenapa? Karena biasanya kalau gininya hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk udah keluar. Boleh nggak saya mobile gitu? Ya, ini biar kameramennya agak bingung, ya sedikitnya. Karena kok lebih agresif, lebih sisi. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah pola kehidupan di mana kesempurnaan hidup itu harus ada Isra dan Mi'raj. Isra, halo, dimulai dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok mulainya tidak dari Gandul? Kenapa kok tidak dari Jakarta, Jogja? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keberkahan yang nanti. Kenapa Mekah? Ini di dalam tafsir Ghifari harus dipahami. Karena nanti berkaitan dengan barokna khaulan, keberkahan. Karena hidup ini yang dicari adalah berkah. Gaji berapa miliar gak ada artinya kalau tidak ada berkah. Maka ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Sampai orang mau masuk rumah, Robi anjini munjalan mubarakan wa takhirul munjini, ya Allah berikan berkah pada rumah kami. Maka kalau kita mau masuk rumah, masuk kampung halaman, Rasul biasanya manjil, biasanya berhenti di mana? Di Dhul Khalifah, di Bir Ali, melihat kampung Madinah, kemudian doa, Robi anjini munjalan mubarakan, ya Allah berikan berkah. Maka kalau kita mau masuk rumah, Ibu tolong doakan. Semangat depan saya, Robi anjini munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Untuk yang bapak-bapak dulu supaya ini ulang sini semuanya harus apa nih? Robi anjini munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Bapak-bapak lancar, biasanya ibu yang nggak lancar. Tapi sekarang bapak, ya sekarang ibu-ibu, Robi anjini munjalan mubarakan, ayo ibu-ibu, taruh nih semuanya, ayo. Robi ayo di bapak-bapak dulu ya, bapak-bapak biasanya lancar, saya di mana-mana bapak lancar, coba Robi anjini munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Lancar kan? Coba sekarang ibu-ibu, Robi anjini munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ayo. Semuanya, Robi anjini munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ini doa untuk minta berkah di satu tempat. Nanti Anda ditugaskan di mana? Sebelum masuk tugas itu Anda doain supaya diberkahi.
Orang mau nikah apa kalau kita ketemu? Barokallahu wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya Allah, berilah berkah pada pernikahannya. Orang mau makan yang di tanah, yang dimakan nasi yang nanam petani, tapi begitu mau makan yang disebut petani apa? Allah, bukan petani terima kasih, nuwun petani terima kasih, petani enggak. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi. Paham gak ini? Kalau mau ke toilet Allahumma barik lana. Kalau mau belajar buku disiapkan, terus bismika Allahumma. Kalau taruna nggak sudah lulus. Kalau pimpinannya datang doanya gimana? Sumum program ajar. Kenapa tidak berkah? Karena hidup yang jadi berkah. Maka sampai Rasulullah ngajari setiap hari 4 yang diajarkan Rasulullah. 1, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dulu dalam beragama. 2, wa'afiatan, usahakan sihat. Yang ketiga, ziyadatan ilmu, tambah ilmu. Karena nggak ada artinya Bapak Ibu kalau tanpa ilmu. Mau amal sehebat apapun kalau nggak sesuai dengan ilmu nggak akan diterima. Taruh nasi rajin-rajin Pak Iwan, jam 10 udah duhur, masa luar biasa. Jam 11 sudah asal, diterima nggak? Enggak, karena nggak sesuai dengan ilmu. Anak buahnya Bapak Juki sudah wudhu, sudah umur, muka tangan kurang kaki, sudah subuh. Jadi anak buahnya Ustaz Hilal, mohon maaf, itu sudah umur, muka tangan kurang kaki, terus ke kantor. Pergi ke kantor, ayo sholat. Ya saya wudhu dulu, begitu wudhu cuma kaki doang. Dapat cuma kaki doang, yang lain udah di rumah tadi pagi. Diterima nggak? Enggak, karena tidak sesuai dengan ilmu. Dan yang keempat, Allah barokatan fil rezeki. Halo. Kenapa perlu rezeki yang berkah? Karena rezeki itu kalau nggak berkah, maka nanti tidak membahagiakan dunia sampai akhirat. Gaji Anda boleh 50 juta sebulan. Alumnus ini 50 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkah. Mohon maaf, tidak jauh dari itu. Mohon maaf, sekarang malah ditahan, malah sekarang di KPK. Orang imigrasi juga di daerah istimewa, tidak usah saya sebut isinya, sebenarnya tinggi lah itu makanya. Sekarang jadi masalah, harta banyak tetapi tidak membantu. Di Departemen Keuangan juga anak-anaknya yang tidak berkait. Karena ngajar anaknya orang lain sampai koma 2 bulan setengah, sampai nggak bisa sembuh sampai sekarang kena vonis 12 tahun plus 34 miliar. Apa artinya rezeki kalau sudah tidak membawa berkah? Pilih mana? Gaji 50 juta tapi keluarga nggak tenang, dengan gaji 100 juta tapi keluarganya tenang. Nah, pilih 100 juta bro. Apa itu berkah? Catat baik-baik. Maka hidup Anda tidak diberkahi kalau 4 ini tidak ada. 1, berkah ini sifatnya ilahi. Berkah ini ghaibiyah. Maka hidup ini tidak akan diberkahi kalau Anda lepas hubungan dengan Allah. Maka kenapa mikrot ini penting? Karena itu turunnya sholat. Maka gajimu berapa miliar pas sampai nggak sholat? Karena sholat ini cara di mana pintu-pintu khazanah Allah. Jangan sepelekan, karena ini hubungan dengan Allah jadi berkah. Rezeki yang tidak berkah. Masih apa nih? Kalau serius ngantuk, kalau nggak serius nggak sampai. Halo. Sepokon kayu daun lebat serta walaupun hidup 1000 tahun sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun sembahyang apa gunanya. Insyaallah di taruna-taruna Pak Iwan suaranya bagus-bagus, lebih bagus daripada Limbat. Ya saya sering ketemu Limbat itu suaranya waduh, masya Allah. Tidak saja.
gajimu berapa miliar, mau hidup 1000 tahun, tapi kalau tinggalkan mi'raj as-sholatu mi'rajul mu'min. Maka kenapa sholat? Karena ini sholat ini tiangnya agama. Karena sholat ini akan memberkahkan rezeki Anda di 5 tempat. Maka kalau meninggalkan sholat, hilang berkah di dunia. 2 di alam kubur, 3 di mahsyar, di catatan amal nanti. Dan yang keempat nanti meniti sirotnya. Kelima, surga akan tertolak. Anda akan jadi tertolak ke surga. Di dunia berkah. Sekali lagi, berkah sifatnya ilahiyah. Maka selamanya hidup ini tidak akan diberkahi kalau Anda tidak ada hubungan dengan Allah. Maka seluruh agama mengajarkan doa supaya apa? Supaya ada berkah. Ya tanpa apa, masya Allah, subhanallah, innalillah. Ya terang cantik, subhanallah, ya terang jelek, na'udhu. Ya, kenapa sebut nama Allah? Orang Kristen pun begitu, puji Tuhan. Orang hidup muda pun pakai ada supaya, bahkan orang katanya, saya pernah satu pesawat mau turun ke Inggris, sebelum turun ke Heathrow, itu ternyata dia tahu kalau saya suka ngajar, Tuhan itu ada karena dipikirkan. Loh, kok bisa begitu? Ini boleh. Saya nggak percaya adanya Tuhan. Lah, yang menghidupkan mati itu proses alam. Terus nyawa itu bentuknya apa? Saya kasih 6 pertanyaan nggak bisa jawab. Itu semuanya terproses. Baru ngomong belum selesai, turbulen misalnya. Begitu Tuhan apa dia kata? Oh my God, oh my God, oh my God. Ah, mau ikut apa? Katanya nggak ada Tuhan. Karena itulah yang akan jadi berkah. Maka sekali lagi, maka mi'raj itu penting. Nanti mudah-mudahan sampai Anda nanti kerjaan Anda berkah. Kalau Anda kerjakan, Anda mi'rajkan. Mi'rajnya kerjaan nanti ada 4. Halo? Catat baik-baik ini nanti. Saya ini nanti kalau perlu dites, kalau perlu dikasih ada doorpress yang jawaban benar nanti poin. Jadi nanti cara apa, niat kerja, cara kerja, bidang kerja, hasil kerja. Nanti saya terangkan setelah ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali kalau diundang Pak Imam lagi. Ya. Pertama, berkah tadi ada 4. 1, berkah sifatnya ilahiyah. 2, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Anak muda dinasihati, itu berkah. Istri yang bisa menyenangkan suami, itu berkah. Suami yang perhatian pada istri, itu berkah. Rasa tenang itu berkah, rasa cukup itu berkah. Anda duduk di sini, ini berkah. Masya Allah, BPSD ini berkah sekali, tempatnya nyaman. Saya nggak ngerti ini suasana Jogja apa suasana Jakarta. Ini kayak suasana di puncak aja luar biasa. Anda awet hidupnya di seperti ini. Masya Allah, ini berkah. Tidak bisa Anda lakukan di Gaza, tidak lakukan Anda di Rafah. Masya Allah, duduk aja tawar bom. Sudah di rumah sakit aja kena bom. Ini berkah luar biasa. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Suami yang bisa menyenangkan istri. Bu, karena banyak para suami itu lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Ada nggak suami seperti itu, Bu? Ya, berarti suami itu sendiri wajar. Ada suami yang ketemu istri orang tuh bisa ngobrol 3 jam, tapi begitu sama istri sendiri, asal jawab, dari mana Pak? Dari belakang, mana ke depan? Tidak makan sudah, nggak makan modal. Ada orang ditanya, rumahnya mana Indonesia? Enggak, rumahnya di mana? Enggak, saya bawa. Maka sudah tidak ada keberkahan di dalam relasi. Pak, Bapak, mohon maaf ini saya kasih tekanan sedikit karena banyaknya pengajian itu yang dihadiri ibu-ibu atau bapak-bapak. Makanya kalau dulu neraka itu lebih banyak wanitanya, sekarang lebih banyak laki-laki. Karena pengajian itu banyak bapak, ibu-ibu. Yang banyak korupsi, pemerkosaan itu yang melakukan laki-laki apa perempuan? Maka hati-hati dengerin bapak, jangan pura-pura ngantuk. Jangan pernah Anda menyakiti hati wanita. Karena kalau Anda menyakiti hati wanita, pertama, wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Karena wanita itu kuat menyimpan memori, wanita itu sulit untuk move on, wanita itu ahli sejarah. Ini penting karena taruna-taruna belum punya wanita, mohon maaf, kamu belum nikah. Perhatikan,
Mohon maaf, wanita itu selalu disakiti, dia langsung ingat. Maaf, aduh pertama apa? 2010 gitu, 2011, 2016. Ayo, handphonemu isinya apa? CC itu siapa? Itu Saiful. Saiful was Saiton, nggak jelas. Kedua, Pak, makanya janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka di Indonesia ini pemilih lebih banyak jandanya daripada dudanya, karena janda ditinggal mati suami, sudah 4 bulan masa idah nggak kawin lagi, 4 tahun nggak kawin lagi, menjanda seumur hidup. Tapi jangan harap kalau yang mati ibu-ibu, bu dengerin, suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun, 4 hari aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Gak perlu dikipasi. Ada cerita katanya, suami itu istrinya mati itu, mohon maaf, itu sampai nggak disolatkan malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, syaratnya langkai dulu. Dasar laki-laki suka egois, betul bu? Suka cari menang sendiri, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya itu sering bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau, enak saja. Halo. Kedua, kalau bapak ada 20 alasan, tapi udah nanti poinnya kapan-kapan kalau bicara tentang ketahanan rumah tangga. Saya tidak ingin kerja anda nanti ganggu oleh 4 predatornya. Kata detik.com, 1 perceraian, divorce, talak. 2 banyaknya perselingkuhan, 3 banyaknya KDRT, 4 banyaknya disharmoni termasuk poligami, dan anda setuju padahal emosional itu. Halo. Kalau anda nyakiti wanita telah menyakiti hati keluarga besarnya. Rata-rata nikahi wanita dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai sekolahnya, nggak biayai pendidikannya, sandang, papan, pangan. Terutama saya dulu mau ngelamar istri saya tunggu pak sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Kebetulan istri saya itu mahasiswi saya, makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikah itu. Daripada dia patah, memang saya ancam kalau nggak mau nggak saya luruskan, akhirnya mau juga. Dan istri saya itu kebetulan itu mahasiswa UGM, saya ngajar di UGM, dan saya ancam kalau nggak mau nggak luruskan. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya ulama, anak orang kaya, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini aja. Tadinya mau ngambil anaknya Pak Iwan, tapi waktu itu masih playgroup, kelamaan. Warisannya banyak nggak Pak Iwan? Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi. Dan kalau menyakiti hati wanita, high cost. Karena wanita kalau tersakiti, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, berdua, foundation. Kalau laki-laki yang nangis, taruna yang nangis, nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai itu. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, makanya warna kulitnya sama semuanya. Ini mana kaki, mana muka, kok semuanya. Itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk nyuci juga itu kayaknya masalah luar biasa. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita. Demikian juga ibu-ibu, dengerin, ibu-ibu. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya, supaya ada keberkahan, taatlah pada suami. Karena banyak wanita yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Betul ya, suami istri bapak. Terus terang kalau mau kondangan, mau resepsi, dandan 3 jam, betul? Tapi ngadepi suami sendiri ala kadarnya. Ibu, kalau mau keluar rumah dandan, kerudung aja 12 meter, putus sana, putus sini, naikkan, turunkan, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan nggak bawa sampah, mus keluar. Itu namanya gaya turban. Bahkan kerudung yang bagus nggak seperti itu, ciputnya dalamnya miring separuh, jadi kena mata satu ke bajak laut, masalah. Belum lagi nanti, ya Allah Pak Bu, itu dari mulai bibirnya dikasih merah membara kayak habis minum darah. Kadang-kadang lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir, masalah.
giginya merah semuanya itu. Bulu matanya dikasih anti badai. Ya, bulu mata tahu ya, bahasa Inggrisnya itu eye tube gitu. Eye tube itu kayak bahasanya Pak Marzuki itu 5 cm. Jadi kalau jalan kayak kepiting, Masya Allah. Itu di pinggir jalan gitu aja di kandil tuh, itu wah, pinggir jalan kedip gitu aja, angkot tuh minggir semuanya. Masya Allah. Begitu mau keluar rumah, tapi begitu di rumah suami datang giring. Kadang-kadang daster terus seminggu di kantor pakai lagi, kadang daster satu penininya 8. Kadang sampai berkata sampai ujung. Ibu, kalau ibu tidak pandai melayani suami, maka suami akan terpuaskan di mall-mall. Nah, itu pelakunya ibu. Di mall-mall tuh, waduh, lihat di mall kurus dihilang sih kayak biola. Sementara di rumah perlu banyak melebar, nyampe, gemuk, gendut, berat masa. Dibelikan kalung langsung hilang. Mana kalung? Nah, ini saya pakai, kejepit leher. Bertamu loh, duduk di kursi bangkit, kursinya ngikut, masalah. Bu, maka hati-hati kalau punya suami suka golok. Terus di lapangan golok itu rumputnya hijau. Saya beberapa kali diajak golok, Bu, nama pejabat, ya Allah, ternyata kayak gitu jauh berubah. Bajunya di yang atas kena ke bawah, yang bawah kan. Kadang-kadang roknya ini 15 cm, kasih belan 10 cm. Ini dari 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara 3 cm. Baunya Bulgari, Tirkadil, Lampostil, Josepita, Istilo, Dirwangi. Di rumah bau balsam, bebek, minyak angin, minyak telang, minyak kerokan, ribu. Ujungnya kebuka putih, di kita lainnya putih. Oh, salon pas, Bu, ilfil. Maka berkah apa? Nanti kapan-kapan deh kita bicara khusus untuk karyawan pegawai khusus tentang ketahanan keluarga. Karena karir sifat apapun, gaji berapa miliar, gak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Baik di nanti rumah itu apa? Surga itu dimulai dari rumah. Maka kalau dulu nanti bicara tentang 9 fungsi rumah. Salah satunya fungsi adalah untuk mikroj. Kalau rumah tidak ada hubungan dengan Allah, rumah tidak ada baca Al-Quran, rumah tidak ada sholat di dalamnya, maka itu sebenarnya. Maka sholat, mohon maaf, halo. Berkah yang kedua tadi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone apa orang tuanya. Dipanggil orang tua 5 kali gak datang, handphonenya berdeling langsung kali. Dengerin deh, taruna. Kamu hadir di dunia ini semuanya atas kelahiran bapak ibumu dulu mengandung 19 bulan. Kamu ada di dunia ini dilahirkan, bukan di download. Kalau kamu mendahulukan orang handphone, maka kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta pada handphone karena kamu mendahulukan handphone, mengutamakan handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu. Banyak wajahmu kayak kipet semua. Saya mohon maaf kali ini saya tekankan betul parenting, maka kapan-kapan bicara dengan parenting. Jangan sampai mohon maaf pejabat-pejabat belajar dari sudah terlalu banyak orang kena fitnah karena anaknya. Suami istrinya karir bagus tapi kena fitnah karena anaknya. Bapak semuanya saya lagi karena betul-betul saya paham itu setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Jadi sampai saya, istri saya itu 3 anaknya. Dan ketika Anda nanti kalau sudah punya orang, jadi orang tua, kadang-kadang anak itu membutuhkan mau menggantikan anaknya kalau sakit. Saya sampai berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja biar anak saya sakit. Betul? Tapi jujur sifat apapun, anak tidak mau menggantikan orang tua. Orang tuanya udah pikun, tumor, Parkinson, udah stroke, ya Allah, oh yang stroke saya saja. Biar orang tua saya jadi taruna di rumah.
Dengerin. Kenapa ini penting? Karena semua mi'raj ini gak ada artinya. Semua amal ibadah Anda mi'raj, tiap hari sholat, puasa, semuanya. Kalau Anda durhaka orang tua, maka seluruh amalnya menggantung baina sama wal ard, tidak sampai di langit. Allah tidak akan sudi melihat Anda kalau Isra Anda nggak beres. Isra dan Mi'raj, Isra itu hablum minan nas, Mi'raj itu hablum minallah. Mi'rajnya bagus tapi Isra-nya ditinggalkan, Anda nggak ada artinya sama sekali. Isra bagus tapi lupa pada Allah, lebih parah lagi. Maka jangan. Bahkan ada seorang tua, ini orang daerah-daerah semuanya, tolong perhatikan. Kadang-kadang ibu itu mau, betul ibu, tolong benar. Saya pernah lihat langsung karena saya orang daerah. Ada orang yang anaknya sakit waktu kecil, dia ngisep ingus anaknya. Betul, waktu bayi ngisep. Ada yang pernah lihat Pak? Ada pernah alami? Ngisep ingus anaknya. Tapi jujur siapa yang sini? Siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pil kuat sedot tuh, belum ada yang mau? Ada yang mau nggak? Dan ketika Anda bikin kotoran, bikin najis, mohon maaf, orang tua dengan ikhlas membersihkannya. Tapi giliran nanti Bapak Ibu yang saya pensiunan, begitu stroke, pilih bayar pramurti untuk membersihkan, pilih bayar perawat untuk membersihkan. Maka jangan pernah durhaka orang tua. Ini kaitannya karena semua ayat Mi'raj disambung dengan bakti pada orang tua. Isra, maka Isra dan Mi'raj tidak bisa ditinggalkan. Halo. Makanya sholat dikaitkan dengan zakat. Kenapa? Itu Isra dan Mi'raj. Sholat gagal kalau Anda tidak peduli kepada orang lain. Sholat Allah Akbar ma'akbar Allah, tapi diakhiri dengan assalamualaikum, keselamatan untuk Isra. Maka Isra Mi'raj ini jangan Anda tinggalkan. Kenapa? Orang puasa semata-mata untuk Allah, karena puasa tidak bisa untuk manusia. Dipamerkan nggak bisa, difoto nggak bisa. Asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini apa? Untukku, aku yang melihatnya, yang beri penilaian. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Itu ya, kayaknya ya. Itu masalah. Ada nggak orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada nggak? Adakah orang yang kurus tapi jarang puasa? Ada nggak? Yang jawab sendiri itu orangnya. Semata-mata Allah, tapi puasa diakhiri dengan zakat fitrah untuk manusia. Maka Isra Mi'raj apa? Sekali lagi, saya ulang, berkah sifatnya ilahiyah. Jangan pernah Anda mengharapkan berkah, tidak ada berkah di dunia ini kalau Anda lepas hubungan dengan Allah. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3, berkah ini tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Iwan dapatnya 2 ton, Pak Marsudi dapatnya 2 kilo, kemudian Pak Bilal dapatnya 1 ton, nggak bisa. Karena itu nggak ada ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah bagaimana yang keempat, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dunia sampai akhirat. Karena kalau baik secara dunia tapi nggak akhirat, itu bukan berkah, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Itu dilulu, itu diujo, itu disumpun. Apa bahasa Indonesianya apa? Diujo, di apa ya? Disumpun, dilulu, apa bahasa Indonesia? Pak Marsudi kita ya dilulu, diujo, diuja, apa? Di apa ya bahasa Indonesia? Disumpun, apa? Bahasa Indonesianya itu saya sudah nyari. Di apa? Di ujung itu lah, di jebakan Batman lah, pokoknya diangkat, di pembiaran, dibiarkan atas, tapi nanti aja kalau papa kalau jatuh dari 2 anak tangga masih nggak apa-apa, tapi jatuh di atas genteng, itu istidraj. Orang baru taruna, mohon maaf, baru bintara, brigadir, bintara, tamtama dicopot nggak apa, tapi udah sampai irjen, irisan jempol sambal balado, irjen sambal balado, misalnya gitu ya, irjen kadipro misalnya gitu, kok dicopot 2 tahun, beritanya nggak habis sampai hari ini. Kenapa? Karena ada sampai pindah istidraj. Hati-hati kalau Anda fasilitas dunianya terbuka, tapi Anda jauh dari Mi'raj, jauh dari Allah, maka itu sedang istidraj. Gaji semakin tinggi segala macam. Maka inti berkah 4, saya ulang, ini kaitan dengan Allah, maka jangan tinggalkan dengan Allah. Syukur di awal waktu, syukur berjamaah, syukur di masjid. Kenapa? Karena awal waktu berjamaah di masjid menjamin 5 tempat.
orang yang berjamaah sholatnya di awal waktu di masjid, 5 tempat ini beres. 1 di alam kubur, bebas dari siksa kubur. Maka orang ke kubur pertama kali, sahabat diperdengarkan tangisan. Kenapa nangis? Ternyata ada orang yang nggak sempurna dari kencingnya. Karena kalau